Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah akuntansi sektor publik ingin memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafa Badullah. Perkenalkan, nama saya Putri Desianti. Nama saya Violeta Lima. Nama saya Kamila Binadia. Perkenalkan, nama saya Raihan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya Zahra Musyafa. Saya Zimanya. Selanjutnya adalah penjelasan dari materi kami. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan kedua, yaitu regulasi dan standar di sektor publik. Untuk slide pertama menjelaskan apa sih itu regulasi publik. Kata regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu regulation yang berarti peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata peraturan berarti kaidah yang dibuat untuk mengatur dan petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, dan organisasi sosial masyarakat lainnya. Di slide selanjutnya menjelaskan mengenai perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu regulasi tentang yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yang kedua yaitu regulasi tentang partai politik. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik sendiri merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, menjelaskan mengenai regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, di mana Badan Hukum Pendidikan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menjelaskan mengenai regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau yang biasa disingkat BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, ditujukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan sedikit pun. Selanjutnya masih masuk ke dalam materi Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan dalam Badan Layanan Umum diatur dalam pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Pasal 10 berisi tentang perencanaan dan penganggaran BLU, di mana rencana bisnis dan anggaran BLU atau RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, dan anggaran yang disusun oleh Badan Layanan Umum. Yang kedua, pasal 11 berisi tentang pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, di mana dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah atau yang biasa disingkat PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD oleh Badan Layanan Umum. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Yang kedua dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan juga APBD. Dan yang terakhir dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan untuk pengelolaan negara dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Masih di dalam materi perkembangan regulasi terkait keuangan negara, pada tahun 2001 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan juga bertanggung jawab. Pemerintah terus membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang masih menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu dikeluarkan undang-undang, yaitu ada 2 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan perkembangan standar keuangan di sektor publik. Ikatan Akuntan Indonesia maupun pemerintah telah berupaya menciptakan sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi pada sektor publik, seperti PSAK 45 atau ISAK 35 yang disusun oleh IAI dalam mengatur standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana di dalamnya mencakup kaidah serta prinsip yang harus dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangannya. Pada lingkup internasional telah terdapat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang disusun oleh IFC, International Federation of Accounting. Standar itu disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. Selanjutnya A. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau dengan IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan bagi oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi khususnya sektor publik di negaranya. IPSAS bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik. Yang kedua, menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Selanjutnya B. PSAK 45. PSAK 45 mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta ada pencatatan optimal, yaitu laporan perubahan aset neto. Tujuan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan yang memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Selanjutnya, laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik 1. Sumber daya entitas nirlaba dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Slide selanjutnya C. SAP, Standar Akuntansi Publik. Standar akuntansi sektor publik adalah seperangkat pedoman yang mengatur bagaimana organisasi sektor publik harus mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan mereka. SAP bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan untuk para pemangku kepentingan organisasi sektor publik, seperti pemerintah, masyarakat, dan donor. Standar akuntansi sektor publik mengacu pada seperangkat prinsip, norma, pedoman, dan prosedur akuntansi yang diterapkan dalam entitas sektor publik, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang beroperasi dalam lingkup sektor publik. Standar akuntansi sektor publik dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang konsisten dalam keuangan sektor publik. Pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon